Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Ketika bencana besar datang secara tiba-tiba, semua orang pasti akan panik karena tidak ada persiapan untuk menghadapinya. Begitupun dengan akhir zaman, di mana akan banyak sekali kejadian besar yang membutuhkan persiapan yang matang. Jangan sampai karena kurangnya ilmu, lantas kita menjadi orang yang tidak tahu harus berbuat apa ketika masa itu tiba. Beberapa abad lalu, Rasulullah sudah menjelaskan tentang akhir zaman dan beberapa bencana dahsyat yang akan menimpa umat di seluruh dunia. Salah satunya Dukhan. Dukhan terjadi pada fase keempat, fase di mana umat Islam dipimpin oleh pemimpin yang diktator. Dukhan merupakan kabut asap yang gelap, tebal, tidak ada oksigen dan teramat panas, sehingga mengakibatkan bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Kapan Dukhan akan muncul? Ternyata Dukhan dan hujan meteor akan datang ketika 3 tanda-tandanya sudah terjadi. Adapun 3 tanda-tanda tersebut adalah banyak muncul penyanyi-penyanyi wanita, banyaknya musik dan alat-alat musik, banyaknya orang yang meminum khamr dan minuman yang memabukkan. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Bukankah ketiga tanda-tanda tersebut sudah mulai muncul? Jika demikian, apakah kita tidak tinggal menunggu waktu itu datang? Amalan yang dianjurkan saat terjadi Dukhan. Terjadinya Dukhan membuat kondisi manusia seperti yang dialami Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan paus, yakni gelap, pengap, panas, tidak ada oksigen, tidak ada makanan dan minuman. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajarkan kita agar ingat saat itu datang. Kita senantiasa berzikir seperti zikirnya Nabi Yunus, yakni La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akibat Dukhan, kulit manusia akan melepuh dan meleleh, terutama orang kafir. Namun orang mukmin karena kekuatan iman di hati dan membaca doa zikir tersebut, maka pengaruh Dukhan hanya membuat mereka lemah sedikit seperti terserang flu. Ini yang terjadi setelah bencana Dukhan. Setelah terjadinya Dukhan tersebut, dunia mengalami perubahan iklim yang sangat dahsyat. Air susah didapatkan dan makanan juga langka, sehingga manusia terancam mengalami kelaparan dan serangan penyakit merebak di mana-mana. Tidak hanya itu saja, karena pada masa tersebut hampir semua teknologi lumpuh total akibat hantaman meteor. Manusia kembali hidup seperti zaman batu. Mereka menggunakan semua alat tradisional untuk memenuhi kebutuhannya. Bisa dibayangkan betapa menderitanya ketika hidup tanpa teknologi. Tak ada listrik ataupun alat-alat canggih yang selama ini membantu kita. Bahkan perusahaan-perusahaan besar, pabrik-pabrik dan rumah sakit juga berhenti beroperasi karena teknologi sudah tidak bisa berfungsi lagi. Yang lebih mengerikan lagi adalah bank-bank dan perusahaan yang menyimpan uang-uang kita tidak bisa lagi beroperasi karena teknologi tidak berfungsi, sehingga kita tidak bisa lagi menarik uang simpanan kita. Bahkan Rasulullah berkata, saking berat dan pahitnya kehidupan di masa itu, para muslimin yang imannya kuat ketika melewati makam, ia berkata, betapa bahagianya orang-orang yang berada di dalam tanah itu. Kalaulah saya yang di sana. Itu pikiran orang yang beriman. Lalu bagaimana dengan orang yang imannya tipis atau tidak beriman? Apakah dia tidak semakin menderita? Pada masa yang sangat berat tersebut, fitnah dan berbagai musibah akan terus muncul secara bergantian, hingga akhirnya fitnah terbesar akan dimunculkan, yakni Dajjal. Dajjal muncul membawa makanan yang berlimpah dan berbagai kesenangan dunia, sehingga semua manusia akan menuhankannya. Bahkan jauh-jauh hari, Rasulullah sudah mengingatkan ketika Dajjal keluar. Mayoritas penduduk bumi akan menuhankan Dajjal. Bahkan umat beliau, Rasulullah SAW pun terfitnah oleh Dajjal. Kecuali orang-orang yang memang imannya sudah pekat, yang imannya sebelum itu memang sudah berat dan banyak.
Insya Allah, orang-orang macam inilah yang akan dilindungi dari Dajjal. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.